Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di sebuah desa kecil yang terletak di utara pesisir Laut Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Satya. Dia adalah anak sulung dari sebuah keluarga sederhana yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu di desa, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang gigih menjalani hidup dalam keterbatasan yang mereka miliki. Sejak kecil, Satya telah memiliki impian besar. Di tengah rumah yang sederhana dan keterbatasan yang mereka hadapi, dia bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana. Impiannya itu tak pernah luntur, bahkan ketika dia menyadari bahwa biaya kuliah adalah hal yang sangat mahal. Setiap hari setelah pulang sekolah, Satya membantu ayahnya di bengkel kayu. Dia belajar bagaimana mengukir kayu dan membuat berbagai jenis perabotan rumah tangga. Meskipun pekerjaannya melelahkan, dia melakukannya dengan senang hati. Tahu bahwa setiap uang yang dia hasilkan akan menjadi langkah menuju impian kuliahnya. Kehidupan keluarga Satya penuh dengan canda tawa dan kebersamaan. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, mereka selalu berusaha membuat yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Mereka makan bersama di meja yang sederhana, bercerita tentang hari mereka, dan tertawa bersama-sama. Itu adalah saat-saat kebahagiaan yang sangat berarti bagi Satya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Satya merasa bertanggung jawab untuk mengangkat derajat keluarganya. Dia ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi adik-adiknya dan mengurangi beban ayahnya yang bekerja keras. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan menuju impian kuliahnya akan menjadi tantangan yang besar. Suatu hari saat berjalan pulang dari sekolah, Satya melihat sekelompok anak-anak yang mengenakan seragam sekolah tinggi dan elegan. Mereka berbicara tentang impian-impian mereka untuk kuliah di perguruan tinggi ternama dan menjadi orang sukses di masa depan. Dia merasa iri tetapi juga terinspirasi. Impiannya untuk meraih pendidikan tinggi semakin kuat. Setiap malam di kamarnya, Satya duduk di meja belajarnya yang sederhana. Di sana dia membaca buku-buku yang dia pinjam dari perpustakaan desa, mencatat catatan, dan mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dia belajar dengan tekun, mengesampingkan rasa lelahnya setelah sehari bekerja di bengkel kayu. Pada suatu malam yang hujan deras, Satya duduk di bawah lampu petromak di kamarnya. Dia merenungkan impian dan perjuangannya. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Dia merasa tertekan oleh keterbatasan ekonominya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Dia harus terus berjuang demi impiannya. Ibunya masuk ke dalam kamar dan melihat Satya yang sedang menangis. Dengan lembut, ibunya duduk di sampingnya dan mengelus kepala Satya. "Jangan khawatir, Nak. Kita akan mencari jalan keluar bersama-sama. Impianmu adalah impian keluarga kita." Malam itu Satya tidur dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, tekad untuk meraih impian kuliahnya semakin kuat. Dia tahu bahwa perjalanan menuju terang akan penuh dengan rintangan, tetapi dia tidak akan menyerah, karena di balik keterbatasan terdapat impian yang begitu besar dan harapan yang menggelora. Satya telah memasuki masa-masa sekolah menengah dan semangatnya untuk meraih impian kuliahnya semakin berkobar. Setiap hari setelah pulang sekolah, dia pergi langsung ke bengkel kayu tempat ayahnya bekerja.
Walaupun tubuhnya lelah setelah seharian di sekolah, Satya tidak pernah mengeluh. Dia tahu bahwa kerja keras di bengkel adalah salah satu langkah menuju impian kuliahnya. Ayahnya, seorang lelaki sederhana dengan tangan kasar akibat kerja keras, adalah sosok yang selalu memberikan dukungan kepada Satya. Ketika mereka bekerja bersama, ayahnya sering memberikan nasihat dan hikmah tentang kehidupan. Ingat nak, tidak ada yang bisa mengalahkan tekad dan kerja keras. Jika kamu memiliki impian, berjuanglah untuk mewujudkannya. Meskipun Satya menghasilkan uang dari bekerja di bengkel, dia tahu bahwa itu masih jauh dari cukup untuk membayar biaya kuliah yang mahal. Oleh karena itu, dia mulai mencari beasiswa dan bantuan keuangan. Setiap hari setelah mengerjakan tugas-tugas rumah, dia duduk di meja belajarnya, membuka laptop tua yang dia miliki dan mencari informasi tentang beasiswa. Satya juga menjadi siswa yang rajin di sekolahnya. Dia selalu berusaha yang terbaik dalam setiap pelajaran dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dia percaya bahwa memiliki rekam jejak akademik yang kuat akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan beasiswa. Namun, perjuangan Satya tidak selalu mulus. Dia pernah menghadapi situasi yang membuatnya hampir kehilangan harapan. Suatu kali dia mendengar bahwa salah satu beasiswa yang dia incar telah diberikan kepada siswa lain yang memiliki nilai lebih tinggi. Dia merasa kecewa dan hampir menyerah. Tetapi kemudian dia mengingat kata-kata ayahnya tentang tekad dan kerja keras. Satya kembali bersemangat dan melanjutkan pencariannya. Dia mengirimkan lamaran beasiswa ke berbagai lembaga, menulis esai tentang impian dan perjuangannya, dan mengikuti ujian seleksi dengan penuh tekad. Meskipun dia harus menghadapi kegagalan dan penolakan beberapa kali, dia tidak pernah menyerah. Di tengah perjuangannya, Satya juga berusaha untuk membantu adik-adiknya yang masih kecil. Dia meluangkan waktu untuk membantu mereka dengan pelajaran sekolah dan membaca cerita sebelum tidur. Dia ingin adik-adiknya tumbuh dengan semangat untuk meraih impian mereka sendiri seperti yang telah dia lakukan. Suatu hari, ketika Satya sedang duduk di meja belajarnya, dia menerima sebuah email yang mengubah hidupnya. Email tersebut adalah pemberitahuan bahwa dia telah diterima sebagai penerima beasiswa yang sangat dia idamkan. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya saat dia membaca kata-kata tersebut. Impiannya untuk kuliah di perguruan tinggi akan menjadi kenyataan. Dia berlari keluar dari kamarnya dan berteriak kepada ayahnya. Mereka berdua merangkul erat dan air mata kebahagiaan mengalir di mata mereka. Ayahnya berkata, "Kau telah membuktikan bahwa tekad dan kerja keras selalu membuahkan hasil. Kami semua bangga padamu, nak." Satya telah mengatasi berbagai rintangan dalam perjuangannya untuk meraih impian kuliahnya. Namun seiring waktu berlalu, tantangan yang dihadapinya semakin besar. Meskipun dia telah bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat, biaya hidup di perguruan tinggi adalah hal yang tak bisa diabaikannya. Setelah diterima sebagai penerima beasiswa, Satya memulai perjalanan panjangnya ke perguruan tinggi yang terletak jauh dari desanya. Dia merasa campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran. Kegembiraan karena impian kuliahnya akan segera menjadi kenyataan, dan kekhawatiran karena dia tahu bahwa biaya hidup di perguruan tinggi adalah beban yang berat. Saat pertama kali tiba di kampus, Satya merasa kagum dengan lingkungannya yang baru. Dia tinggal di asrama perguruan tinggi bersama dengan mahasiswa lainnya. Meskipun asrama tersebut sederhana, baginya itu adalah tempat yang penuh harapan. Satya segera menyadari bahwa hidup di perguruan tinggi jauh dari keluarganya adalah pengalaman yang penuh tantangan.
Dia harus belajar untuk mandiri, mengatur keuangannya, dan menjalani hidup sehari-hari tanpa bantuan orang tua. Dia juga harus mencari pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi biaya hidupnya. Dia bekerja sebagai pelayan di kantin kampus, mencuci piring dan membersihkan meja. Meskipun pekerjaannya tidak glamor, dia melakukannya dengan penuh dedikasi. Dia tahu bahwa setiap uang yang dihasilkan adalah langkah menuju impian kuliahnya dan juga cara untuk membantu keluarganya. Pada malam hari setelah selesai bekerja dan belajar, Satya sering duduk di kamarnya yang sederhana. Dia merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Dia merindukan keluarganya di desa dan kadang-kadang menangis dalam kesendirian. Namun, dia tidak pernah menyerah. Dia tahu bahwa impian kuliahnya adalah satu-satunya cara untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Dia juga tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, dia harus belajar dengan tekun dan mendapatkan hasil yang baik di perguruan tinggi. Satya menjadi mahasiswa yang rajin. Dia mengikuti setiap perkuliahan, aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, dan selalu mencari peluang untuk mengembangkan dirinya. Dia juga menghubungi lembaga-lembaga amal dan organisasi yang memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Suatu hari, Satya mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Salah satu lembaga amal telah menyetujui permohonannya untuk mendapatkan bantuan keuangan. Dia merasa sangat lega dan bersyukur. Air mata haru mengalir di mata saat dia membaca surat pemberitahuan yang memberitahunya bahwa biaya hidupnya di perguruan tinggi akan disubsidi. Dia segera menghubungi ibunya untuk berbagi kabar baik tersebut. Ibunya yang mendengar kabar tersebut bersyukur dan berkata, "Kau telah melakukan segalanya dengan baik, Nak. Kami selalu mendukungmu." Satya melanjutkan perjalanan kuliahnya dengan semangat yang membara. Meskipun dia masih harus bekerja paruh waktu, dia tidak lagi merasa beban yang berat di pundaknya. Dia merasa bahwa dengan bantuan keuangan tersebut, dia bisa lebih fokus pada studinya dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Perjalanan Satya menuju impian kuliahnya telah mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan, tekad, dan cinta kepada keluarga. Meskipun banyak rintangan yang harus dihadapinya, dia terus maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Satya telah menjalani beberapa tahun di perguruan tinggi, dan dia semakin mendekati pencapaian impian kuliahnya. Prestasinya di perguruan tinggi semakin mengesankan, dan dia juga berhasil memenangkan beberapa kompetisi akademik yang membantunya mendapatkan beasiswa tambahan. Selama masa studinya, dia juga menjadi seorang mentor bagi mahasiswa baru yang menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan perguruan tinggi. Dia ingin memberikan dorongan dan bantuan kepada mereka seperti yang pernah dia dapatkan saat dia sendiri adalah mahasiswa baru. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui Satya, yaitu keterbatasan ekonomi keluarganya yang masih berjuang untuk bertahan. Setiap kali dia mengirim uang ke rumah, dia tahu bahwa itu adalah beban yang berat bagi keluarganya. Dia merasa sedih dan bersalah bahwa dia tidak bisa memberikan lebih banyak. Suatu hari ketika dia sedang duduk di perpustakaan, dia menerima telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan bahwa adiknya yang lebih kecil, Sila, harus menjalani operasi darurat. Biaya operasi tersebut sangat mahal dan keluarga mereka tidak mampu membayarnya. Satya merasa panik dan bingung. Dia ingin segera pulang ke desa untuk mendukung adiknya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membayar biaya perjalanan. Dia merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Dengan hati yang berat, Satya mencari bantuan dari dosen dan teman-teman di perguruan tinggi.
Dia menjelaskan situasinya dan meminta bantuan finansial. Teman-temannya merasa terharu oleh perjuangannya dan segera memberikan dukungan. Mereka mengumpulkan dana untuk membantu Satya pulang ke desa dan membayar biaya operasi adiknya. Satya tiba di rumah dengan hati yang berat. Dia melihat adiknya yang lemah di tempat tidur dan merasa sedih melihat penderitaannya. Dia tahu bahwa operasi tersebut adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa adiknya, dan dia bersumpah untuk melakukan segala yang dia bisa untuk membantu. Operasi Sila berjalan dengan sukses, tetapi perjalanan pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Satya tinggal di rumah selama beberapa minggu untuk merawat adiknya. Dia membantu memasak, membersihkan rumah, dan memberikan dukungan moral kepada adiknya. Selama periode ini, Satya merasa lebih dekat dengan keluarganya daripada sebelumnya. Dia merasa bahwa meskipun dia harus meninggalkan mereka untuk mengejar impian kuliahnya, dia selalu akan kembali untuk mendukung dan menjaga mereka. Ketika waktunya tiba, Satya kembali ke perguruan tinggi dengan hati yang berat. Dia tahu bahwa dia harus mengejar impian kuliahnya dan meraih kesuksesan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun dia juga tahu bahwa keluarganya selalu akan menjadi prioritas utamanya. Beberapa tahun kemudian, Satya berhasil menyelesaikan program kuliahnya dengan prestasi yang gemilang. Dia merasa bangga dengan pencapaian ini, tetapi yang lebih penting, dia merasa puas karena dia dapat memberikan dukungan dan harapan bagi keluarganya. Pada hari wisudanya, Satya merasa haru dan bersyukur. Dia berjalan di atas panggung dengan senyuman yang bahagia di wajahnya. Di hadapan keluarganya yang datang dari jauh, dia menerima gelar sarjana dengan rasa bangga. Dia tahu bahwa impian kuliahnya telah menjadi kenyataan, dan dia akan terus bekerja keras untuk memberikan masa depan yang lebih cerah bagi keluarganya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ketekunan dan kekuatan doa ternyata mampu menjadikan hal mustahil menjadi masuk akal. Satya tak pernah menyerah walaupun sebesar apapun rintangan yang dia hadapi di depan matanya. Semua itu dia lewati dengan keyakinan dalam diri. Satya adalah bukti nyata bahwa dengan tekad, kerja keras, dan cinta kepada keluarga dapat mengatasi segala rintangan dalam hidup. Dia adalah inspirasi bagi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian dan selalu menjaga nilai-nilai keluarga sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.